Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teori keperbedaan languages yang beranggotakan yang pertama itu ada Maisarah sebagai pemateri pertama, ada Lulu Amelia sebagai pemateri kedua, ada Yesi sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Laura Alisa sebagai pemateri keempat. Baiklah, silahkan menyaksikan video kami tentang pengantar teori psikologi kepribadian Ludwig Klages. Nah, Ludwig Klages ini adalah seorang tokoh yang terkenal baik dalam lapangan psikologi maupun dalam lapangan filsafat. Nah, buah pemikiran Ludwig Klages ini mengenai kepribadian manusia itu sangat masyhur dan terdapat hampir dalam setiap buku yang membicarakan kepribadian manusia. Nah, terlebih-lebih karya ahli di Eropa kontinental. Nah, ahli-ahli di Eropa kontinental itu terutamanya pada Klages masih dipandang sebagai dasar psikologi kepribadian yang modern. Dan karya utamanya dalam lapangan ini adalah Principia Dialectology ataupun Zofing pada tahun 1967 yang pada penerbit ulang diubah menjadi Brandeslach der Charakterkunde yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan menjadi sumber studi bagi ahli-ahli ataupun banyak ahli. Klages dapat digolongkan pada ahli-ahli yang memakai cara pendekatan penafsiran dan menentang pada pendekatan tipologi. Ahli tipologi sudah menyiapkan kategori-kategori sebagai wadah untuk tempat memuaskan manusia ke dalam golongan ataupun tipe tertentu. Dalam wadah tertentu ataupun wadah yang sudah disiapkan oleh ahli dari tipologi ini berisi daftar ataupun daftar sifat-sifat tertentu, sehingga individu yang digerakkan memiliki sifat terdapat pada masing-masing wadah tertentu. Dan tinggal memasukkan saja ke wadah tertentu. Nah, maksudnya di sini setelah ahli dari tipologi ini membuat daftar-daftar dari sifat-sifat, kemudian dia itu meletakkan ataupun memasukkan kepribadian seseorang dalam wadah tersebut kayak gitu. Dan menurut ahli tipologi itu adalah kepribadian dari orang tersebut kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada cara bekerja yang dipandang oleh Klages terlalu kasar. Nah, di sini kan tadi Klages itu menentang. Itu alasannya karena cara yang dia pandang dari pendekatan tipologi ini terlalu kasar untuk diberikan ataupun untuk melihat kepribadian dari individu gitu. Nah, selanjutnya seorang ahli psikologi kepribadian haruslah memiliki seorang ahli psikolog kepribadian haruslah tidak puas dengan sifat-sifat garis besar itu, karena tidak dua orang yang benar-benar memiliki kepribadian yang sama. Karena dasar pemikiran yang demikian, itulah makanya Klages ingin menyusun teori kepribadian yang dapat digunakan untuk mendekati sifat-sifat kepribadian sampai garis kecil. Nah, di sini dia itu karena tidak setuju tadi, karena menentang pendekatan dari tipologi ini, makanya dia ingin menyusun teori kepribadian yang baru untuk bisa melihat kepribadian individu itu mulai dari garis besarnya sampai garis-garis kecilnya kayak gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia, NIM 1906-226. Nah, di sini saya akan menjelaskan
melanjutkan penjelasan dari Maisarah, yaitu aspek-aspek kepribadian. Jadi, Clext mengemukakan 3 aspek kepribadian, yaitu yang pertama ada materi atau bahan, yang kedua struktur, yang ketiga itu kualitas atau sifat. Tetapi Clext menambahkan satu teknik kepribadian lagi, yaitu tektonik atau bangun. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang materi kepribadian. Materi atau bahan yang merupakan salah satu aspek daripada kepribadian berisikan semua kemampuan, pembawaan, beserta talenta-talentanya. Nah, yang pertama tuh dalam uraiannya tentang materi ini, Clext mulai dengan mengadakan pembedaan antara ingatan dan daya mengenang kembali. Yang pertama tuh ingatan. Yang dimaksud dengan ingatan di sini adalah suatu kenyataan vital, daya untuk mengingat kembali kesan-kesan dan membandingkan kesan-kesan yang lama serta yang baru. Lalu, jadi singkatnya di sini, ingatan ini memungkinkan manusia, yaitu satu, mengingat kembali, yang kedua, mengingat kebiasaan tingkah laku, yang ketiga, mempunyai harapan-harapan akan kesan yang akan terimanya, yang keempat, mengenangkan kesan-kesan yang keliru sebagai akibat daripada jarak waktu, dan yang kelima itu berfantasi. Lalu, daya mengenang atau mengingat kembali. Jadi selanjutnya, berdasarkan atas hal-hal yang dikenang atau yang diingat kembali, daya ini masih dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis pengalaman kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa. Lalu yang kedua jenis benda-benda atau objek-objek. Dalam hubungan dengan hal ini, Clext membedakan antara kuantitas, kualititas, dinamika, dan kualitas kapasitas tanggapan. Yang pertama itu, lalu di sini ada daya dan cara memahami kesan-kesan. Daya dan cara atau arah dalam memahami kesan-kesan ini adalah aspek materi karakter atau kepribadian. Yang terakhir, fungsi jiwa yang melakukan hal ini disebut fungsi persepsi. Dalam hal ini, Clext menemukan adanya beberapa perbedaan, yaitu pasif-aktif, objektif, subjektif, hayati, rohani, berpokok pribadi, berpokok soalnya, dan konkret lalu abstrak. Nah, yang A persepsi yang pasif-aktif. Nah, ada orang-orang yang cakap sekali menerima kesan-kesan, tetapi lama sekali kecakapannya untuk mengolah kesan-kesan itu, sehingga sukar sekali untuk menjadi miliknya. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang selain cakap menerima kesan, juga kecakapannya persepsinya besar sekali. Orang-orang golongan yang pertama itu disebut pasif. Nah, orang-orang yang golongan kedua itu disebut aktif. Lalu yang kedua tuh ada persepsi yang hayati dan rohani. Jadi perbedaan arah observasi ini biasanya kurang dapat dilihat dengan secara jelas. Orang yang termasuk dalam golongan hayati atau vitalistis adalah orang-orang yang selalu didorong oleh kebutuhan hidup vital. Lalu yang ketiga itu ada persepsi yang berarah subjektif dan berarah objektif. Ada orang-orang yang dalam mengelola kesan-kesan diikat atau dijauhi oleh kepentingan sendiri atau juga dengan kepentingan subjek. Orang-orang yang demikian ini hanya dapat menilai sebesar-besarnya kepada barang-barang atau orang-orang yang dapat memenuhi kepentingannya. Jadi subjek harus menjadi ukuran terpenting daripada semua penilaian, termasuk juga penilaian terhadap kebenaran ataupun kenyataan. Lalu ada persepsi yang berarah pada pribadi dan yang berarah pada masalah atau fakta. Arah persepsi disebut berpangkal pribadi apabila orang dalam menghadapi kenyataan lebih tertuju kepada segi kepribadian orang itu. Arah persepsi disebut berpangkal kepada masalahnya apabila orang yang melakukan persepsi itu merasa lebih tertarik kepada segi masalahnya, bukan segi orangnya dari peristiwa-peristiwa yang dihadapinya. Jadi dia lebih tertarik sama masalah apa yang dialami sama orang tersebut daripada melihat kebenaran atau kenyataannya. Lalu yang terakhir itu ada persepsi yang berarah konkret dan berarah abstrak. Jadi bagi seorang pemikir konkret terutama dibutuhkan alat-alat yang konkret, yaitu peragaan, ilustrasi, dan lain sebagainya. Lalu sebaliknya pemikir abstrak tidak membutuhkan alat-alat bantuan itu, cukuplah kiranya dengan alat-alat atau simbol pengertian,
lalu seperti kata-kata, garis, angka, dan sebagainya. Jadi kayak pemikir abstrak ini lebih mengerti atau lebih mikirin ke pengertiannya atau menggunakan garis-garis atau yang lainnya. Sekian penjelasan saya tentang aspek-aspek kepribadian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yersi sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian. Klajas memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini adalah sebagai pelengkap daripada istilah materi. Bila materi dipandang sebagai isi, bahan atau destur, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Menurut Klajas, perbedaan tingkah laku seseorang harus ditinjau dari sudut adanya dua kekuatan yang saling berhadapan satu sama lain. Dua kekuatan itu adalah kekuatan pendorong dan kekuatan penghambat. Pertimbangan antara kedua kekuatan itulah yang menentukan tingkah laku seseorang. Selanjutnya itu 3 soal yang dikemukakan oleh Klajas dalam struktur kepribadian, yaitu yang pertama itu temperamen. Klajas melukiskan temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Dalam temperamen ini terdapat sifat sanguinis dan plekmatis. Orang-orang yang biasanya disebut sanguinis menunjukkan sifat-sifat yang tak dikenal, yang tak kenal lelah, dengan kekuatannya menuju suatu tujuan yang benar-benar disadari. Tetapi tidak semua orang sanguinis demikian sifatnya. Ada juga orang-orang yang sanguinis yang banyak bertingkah, mudah berubah dan mudah tertarik oleh hal-hal lain. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang biasa disebut plekmatis menunjukkan sifat-sifat serba lambat, tidak punya minat atau apatis. Di samping itu ada juga orang-orang plekmatis yang suka bertindak, tetapi sekali menyala harus memenangkan kekuatan yang besar. Dapat dimisalkan seperti Gunung Merapi. Pada pokoknya, sifat-sifat seorang yang bertemperamen plekmatis adalah kebalikan dari orang yang bertemperamen sanguinis, di mana orang yang bertemperamen sanguinis temponya lambat, suasana hatinya depresif, ada reaksi berat, keinginan untuk perubahan sedikit sekali, dan kerap kali menunjukkan sifat-sifat sangat teliti dan penuh pertimbangan kesusilaan, sehingga ada seorang sanguinis yang besar sekali dinamika berpikirnya, lebih abstrak dan mempunyai kecakapan berpikir spekulatif. Sebaliknya, seorang plekmatis lebih tertarik kepada kenyataan-kenyataan, berpikirnya konkret dan kadang-kadang kurang dinamika. Pada orang yang kurang cendekia terdapat berpikir lepas-lepas dan tidak mendalam di satu pihak, dan lain pihak jalan pikiran yang singkat, pendek, dan kecenderungan ke arah intinya saja. Kemudian yang kedua itu ada perasaan. Tiap-tiap perasaan mempunyai 2 sifat pokok, yaitu yang pertama, di dalam tiap perasaan terdapat kegiatan batin atau inner activity. Yang kedua itu, di dalam perasaan terdapat corak perasaan, yaitu taraf-taraf kejelasannya. Yang dimaksud dengan kegiatan batin ini ialah daya untuk membeda-bedakan kegiatan-kegiatan yang terkadang
terkadang dalam perasaan. Menurut Klages, dalam tiap perasaan itu terkandung keinginan. Keinginan itu pada pokoknya ada dua macam. Yang pertama, keinginan menerima. Yang kedua, keinginan menolak. Ditinjau dari fungsinya, ada dua hal dalam suasana perasaan, yaitu pertama, suasana perasaan yang ekspansif, arahnya tertuju keluar atau sentrifugal. Kemudian yang kedua, suasana perasaan yang depresif, arahnya tertuju ke dalam atau sentripetal. Suasana perasaan yang ekspansif bercampur dengan daya reaksi yang berat, menimbulkan sikap yang tidak tenang. Bila hal ini disertai dengan daya ekspresi yang syarat atau negatif, maka timbullah sifat-sifat keras kepala dan tidak menurut. Kemudian, suasana perasaan yang depresif ditambah dengan daya reaksi yang berat menghasilkan apatis atau putus asa dan kelesuan. Bila ini dicampuri dengan daya ekspresi yang sulit, maka terjadilah kelembaman jika padanya tidak ada disiplin diri sendiri. Timbullah kelumpuhan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga itu ada daya ekspresi. Manusia mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Dorongan-dorongan nafsu ini adalah proses jiwa. Dorongan-dorongan ini dapat disaksikan telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania seperti perubahan detak jantung, pernapasan, dan sebagainya. Pernyataan proses-proses kejiwaan itu disebut secara teknis ekspresi. Ekspresi ini sebagai sifat-sifat struktur tergantung kepada dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu keadaan perangsang dan hambatan untuk ekspresi. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Laura Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa sebagai pemateri keempat akan membahas tentang kualitas kepribadian atau sistem dorongan-dorongan menurut Klages. Jadi, kenapa dikatakan dengan sistem dorongan-dorongan? Karena ada antara kemauan dan perasaan itu terjadi perlawanan atau kebalikan yang sedalam-dalamnya. Nah, perlawanan ini atau antagonis inilah yang menjadi dasar daripada sistem dorongan-dorongan. Jadi, ada pertimbangan menurut si Klages ini bahwa dalam kemauan itu pasti menonjollah aktivitas. Nah, kemauan ini dapat mengikuti atau berlawanan daripada perasaan. Tetapi kemauan ini tidak bisa menimbulkan yang namanya perasaan baru. Nah, dan perasaan baru ini dapat dibangkitkan bila mana kemauan ini dilumpuhkan atau ditundukkan. Si Klages, dalam kemauan akulah yang berkuasa, sedangkan perasaan si aku dikuasai oleh sesuatu. Kayak misalnya ini, seseorang menyuruh kita untuk mengangkat meja. Nah, kita mau mengangkat meja, akan tetapi perasaan kita itu saya tidak sanggup, saya lemah, dan aku tidak berdaya untuk mengangkat meja itu. Tetapi si kemauan ini dengan egoisnya dia melakukan untuk mengangkat meja. Nah, itu menurut teori si Klages. Jadi sehingga timbullah dua teori, yaitu dua nafsu. Yang pertama itu nafsu mempertahankan diri dan nafsu menyerahkan diri, yang menjadi pemisah antara subjek dan objek itu adalah roh yang mempertahankan diri. Nah, sedangkan yang mendukung perasaan itu disebut dengan jiwa.
antara jiwa dan tubuh tidak ada yang bertentangan, sedangkan antara jiwa dan roh itu terjadi ketegangan yang tiada hentinya. Sehingga timbullah dua bentuk kepribadian menurut si Klages ini, yaitu adalah kepribadian yang dikuasai oleh roh yang pertama, dan yang kedua itu kepribadian yang dikuasai oleh jiwa. Nah, kemudian Klages ini meneliti lebih dalam lagi tentang kepribadian sehingga adanya sistem dorongan-dorongan ini. Nah, yaitu 3 pengertian dasar. Yang pertama itu ada penguasaan diri, yang kedua itu ada nafsu rohaniah, yang ketiga itu ada hawa nafsu. Nah, gimana menurut Rogers, penguasaan diri ini akan ada apabila aku yang lebih stabil menguasai aku yang lebih labil. Nah, aku yang lebih labil ini disebut dengan aku yang umum atau aku roh. Nah, apabila roh itu tertuju kepada penyerahan diri, maka terjadilah nafsu rohaniah. Dan sedangkan kalau aku yang menuju dengan penyerahan diri itu atau aku pribadi atau aku yang lebih labil, maka terjadilah hawa nafsu. Nah, sekian dari paparan pemateri saya tentang kualitas kepribadian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang teori kepribadian Klages. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.